senang. Tandingkan si jahat, ulangi dosa, ukur dumaciho larci nangka, pakai kebenaran pelubas terang, ngarap laman Yesus tentu kau menang. Indo kegeman Tuhan telakam lalapagu, ibrena kita menang, menang rasenang. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa buat karunia Tuhan pada hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar firman Tuhan yang kami pakaikan dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 3 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Bapak Ibu, hari ini dan beberapa hari ke depan kita akan masuk dalam akhir dari minggu-minggu Pasion atau minggu Prapaskah. Dan kita ingat teks ini bicara tentang satu hal, bagaimana kronologis Yesus diserahkan kepada orang Farisi. Dan akarnya itu semua ada di ayat 3 bahwa masuklah iblis kepada Yudas. Ternyata di sini kita bisa belajar bahwa Yudas yang adalah orang terdekat dengan Yesus ternyata bisa kalah. Apakah gara-gara kelengahannya sehingga iblis bisa bermanifestasi di dalam kehidupannya. Berjaga-jaga ini sangat dibutuhkan dan waspada terhadap kuasa iblis karena hal ini yang akan mempengaruhi pilihan-pilihan apapun yang kita ambil dalam kehidupan kita. Kalau Yudas, dia sudah dikuasai oleh iblis dan dia menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Hal ini yang membuat kita perlu berjaga-jaga dan jangan sampai karena setitik saja kita kalah akhirnya dan iblis menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu, Yesus dijual dengan kepada orang-orang Farisi dan dia dijual dengan 30 keping uang perak. Dan 30 keping uang perak kalau dikonversikan di dalam kehidupan saat ini di tahun 2026, maka harganya itu setara sekitar 15 juta sampai 18 juta. Angka 15 sampai 18 juta itu merupakan ternyata harga seorang budak. Jadi tidak ada yang spesialnya daripada harga yang diberikan Yudas kepada orang Farisi. Karena harga itu memang harga standarnya seorang budak. Nah, kalau begitu kita boleh belajar apa dari renungan kita hari ini? Bapak Ibu, saya mengutip satu hal bahwa ternyata tidak jaminan orang yang terdekat dengan Yesus itu akan menjadi setia. Tapi ada juga orang-orang yang lengah dan kalah sehingga dia dipakai oleh iblis untuk menjadi penjual Tuhan Yesus. Sehingga saya mau tekankan satu hal bahwa jangan biarkan hati kita ini kosong. Sedetik pun jangan kita lengah. Dan kalau kita lengah, maka kita bisa masuk ke dalam
jeratan si iblis yang bisa saja bermanifestasi dalam tindakan-tindakan kita yang di luar nalar kita. Tindakan yang dilakukan oleh Yudas sungguh di luar nalar. Tapi mengapa hal itu terjadi? Itu jelas-jelas karena satu hal, karena iblis sudah masuk di dalamnya. Sehingga kita butuh Tuhan Yesus, yang membuat kita menjadi disiplin dalam kehidupan rohani kita. Bapak Ibu, dalam proses kehidupan kita, iblis menggoda manusia setiap hari. Dan ternyata iblis up to date. Dia selalu menghadirkan cara baru, dia selalu menghadirkan gaya baru di dalam membuat kita berdosa. Sehingga supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, mari kita kalahkan iblis juga dengan up to date dan update kepada firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 25, bahwa kita didorong supaya jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Sehingga apa? Sehingga sepanjang hari kita diperbaharui, sepanjang hari kita diajar untuk bagaimana kita melekat dan hidup di dalam karya Tuhan sehari-hari. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat menyambut Paskah buat kita semua. Jangan lengah, jangan kendor iman, dan percayalah Tuhan yang akan selalu menolong kita, memampukan kita, dan menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Buatlah firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh menjadi waspada dan tidak lengah atas cobaan si iblis. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.